Kalau zamannya Prabowo ini dibanding zaman Jokowi, tetap lebih enak zaman sekarang atau gimana? Enakan Jokowi. Piye? Iya. Ini semenjak Prabowo malah kayak begini. Mendingan Jokowi. Hah? Bener Pak. Semua pada ini ngeluh. Tapi kalau kita syukuri aja. Tapi banyak yang ngeluh. Banyak yang ngeluh gimana? Cari duit lebih sebenarnya berkurang. Iya. Oh gitu. Daripada Jokowi mendingan daripada Prabowo, mendingan Jokowi Pak. Jadi zaman Jokowi lebih enak cari duit. Saya dengar-dengar tuh kebanyakan pada ngomong begitu. Teman-temanmu, Iya. saudara-saudaramu juga. Iya, katanya gini. Saya semenjak Prabowo yang tadi ini kok kayak begini banget. Kemarin-kemarin tuh tahun kemarin nggak kayak begini, biarpun Covid nggak kayak begini. Aku dengar-dengar tuh begitu Pak. Jadi pada ngeluh. Maaf nih, tapi kata Prabowo orang miskin di Indonesia berkurang. Padahal menurut data misalnya yang kali Ibu perlu tahu juga ya, menurut data Bank Dunia orang miskin di Indonesia bertambah. Menurut Ibu kira-kira sebenarnya nih, orang miskin di Indonesia ini berkurang atau bertambah? Zaman Prabowo ini. Zaman Prabowo ini malah semakin bertambah ini Pak. Nah, ada apa ini? Kenapa fenomena Jokowisme nggak berhenti-berhenti, bahkan untuk kancah internasional sekalipun? Sementara teman-teman di dalam negeri, rumah Pak Jokowi setiap hari, saya ulangi ya, setiap hari menerima kunjungan dari rakyat dari seluruh penjuru negeri yang datang untuk sekedar ya bersalaman atau berfotoria lah dengan Pak Jokowi. Bahkan belakangan ada yang menyebut pagar rumah Pak Jokowi sebagai tembok ratapan, dalam tanda kutip ya. Sebuah ungkapan satir yang menurut saya juga kurang pas sih, untuk mengekspresikan betapa rumah Pak Jokowi selalu ramai dikunjungin orang. Padahal mantan presiden aktif di Indonesia yang masih hidup itu ada 3 loh. Selain Pak Jokowi masih ada Pak SBY dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Teman-teman, berbagai survei membuka fakta bahwa di akhir masa jabatannya, kepuasan publik terhadap kinerja Pak Jokowi itu berada di level 80%. Ya artinya 8 dari 10 orang Indonesia puas terhadap kinerja Pak Jokowi. Dan fakta ini sangat jarang terjadi, baik itu di Indonesia maupun di tingkat dunia sekalipun. Pun ketika setahun sudah nggak menjabat, sebuah rilis dari indikator politik yang dinakodai oleh Prof. Burhanuddin Muhtadi menguak fakta bahwa kepercayaan publik terhadap Pak Jokowi tetap tinggi. Ini udah nggak menjabat loh teman-teman. Kepercayaannya 83%. Salam logika. Ada yang sama nggak perasaannya sama gua? Gua merasa kenapa ya Pak Prabowo seakan-akan mancing untuk dimakzulkan, seolah-olah menantang rakyat. Apa beliau terlalu yakin dengan dukungan parlemen yang 84%? Atau dia sengaja bikin kita dilema, mending sama Pak Prabowo atau mending sama Gibran? Hayo, dilema berat sih, karena tidak ada aturannya melengsarkan dua-duanya sekaligus. Gua juga menangkap ada sinyal-sinyal beliau menyerah. Apalagi sekarang PDIP mulai menunjukkan kritiknya terhadap MBG. Apa isu perjanjian 2 tahun saja yang sempat dihembuskan Ibu Koni itu benar adanya? Mudah-mudahan sih ini benar-benar perasaan gua saja. Kalau jadi kenyataan, malah Pangeran Kegelapan Solo yang akan muncul. Lebih serem. Saya ngajak teman-teman, saya udah keliling di beberapa tempat untuk kita mulai berimajinasi tentang reformasi jilid 2. Kita mulai imajinasi ke sana. Karena seluruh syarat terjadi reformasi itu sudah lengkap. Ada kemunduran demokrasi, ada krisis politik, dan yang akan menjelang mungkin adalah krisis ekonomi. Bagi saya akan sangat berbahaya ketika seluruh krisis itu terjadi dan rakyat, dalam hal ini juga mahasiswa, itu belum siap. Tio, kamu bilang reformasi jilid 2. Kalau habis dari sini kamu diundang Pak Presiden ketemu gimana? Saya sudah diundang untuk ke istana di bulan Agustus dan saya menolaknya. Jadi nggak usah bicara kalau, kita sudah pernah nolak itu. Bagaimana kalau kemudian pemerintah berusaha membuka pintu atas kritik kamu itu dengan cara ngajak ngobrol tadi? Seluruh yang kita sampaikan itu bisa ditonton sendiri oleh Presiden lewat podcast. Jadi nggak perlu ketemu lah ya? Prinsipnya begini Mbak, bahwa kalau saja Pak Presiden Prabowo ini ya, meskipun lahir dari perzinahan politik dan pelanggaran konstitusi, itu bertaubat secara politik dan jadi presiden yang baik, mungkin saya mau kok jadi orang pertama yang akan dukung beliau. Misalnya, beliau copot Kapolri,
beliau beneran lakukan reformasi Polri. Bubarin BGN. Beliau menghilangkan pengaruh militer di dalam tubuh politik. Beliau bubarkan BGN kalau menurut Mas Ardi, kelola MBG dengan cara yang berkeadilan. Beliau prioritaskan pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar warga negara, termasuk pelayanan umum. Beliau tidak caper di dunia internasional, tapi fokus pada memperbaiki kehidupan bangsa. Kalau beliau melakukan seluruh yang memang kita butuhkan, saya rasa rakyat itu nggak usah pakai uang, pasti akan nyoblos beliau lagi di 2009. Tapi kan sayangnya, beliau itu nggak percaya diri sama dirinya. Jadi beliau merasa bahwa untuk menang di 2029 harus punya uang banyak. Presiden Prabowo, Anda adalah pemimpin dari seluruh rakyat Indonesia. Jangan hanya berasik masuk dengan pemimpin-pemimpin di luar negeri karena Anda dipuji seolah-olah Anda tinggi hati di sana. Negara ini harus lebih dipikirkan. Jangan hanya memikirkan tentang dunia internasional, asik masuk memuja-muji Trump. Apa gunanya bagi bangsa ini? Dalam logika, belum genap 1 periode menjabat, tetapi daya rusak orang ini benar-benar luar biasa. Setelah sumber daya alam yang digadaikan, media nasional pun digadaikan ke Donald Trump. Coba kalian lihat artikel 2.28. Di sana dinyatakan tidak boleh ada batasan saham untuk investor AS di perusahaan media. Ini sudah jelas-jelas melanggar Undang-Undang Pers dan Undang-Undang Penyiaran. Lalu lanjut ke artikel 3.3. Di sana dinyatakan tidak boleh minta Google, Facebook, dan lain-lainnya untuk sharing revenue ke media nasional. Lama-lama kita ini akan menjadi negara bagian Amerika Serikat. Atau emang itu yang dimaksud dengan 2030 Indonesia bubar? Jauh-jauh ke negeri Paman Sam, disuruh pegangin piagam. Katanya dia seorang macan, macanan. Kok kayak Dufan? Kalian denger ini baik-baik ya. Adik-adik saya ini semua, nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Itu, Mbak Nana, itu yang saya cita-citakan. Terima kasih. Terus ini apa, Pak? Impor 150.000 mobil pick up dari India buat koperasi desa. Sementara koperasi desanya belum ada. Kenapa nggak pakai mobil SMK saja, Pak? Buatan anak Indonesia. Sabar, ada lagi nih. Kita ingin berdayakan produsen kita sendiri. Jadi, kalau memang kita sudah kelebihan stok, ya kenapa kita harus impor? Itu ya. Bapak sendiri loh yang ngomong, kita jangan sampai impor beras. Kita sudah swasembada pangan. Kenyataannya malah impor 1.000 ton beras, tambah 580.000 ayam dari AS lagi. Nggak habis fikir, Bapak. Nggak bisa berkata-kata gebrakan baru yang selalu Bapak bikin. Teman-teman, menarik tadi pernyataan Mas Uki dari PSI. Kenapa Jokowisme itu ya, sebutan PSI untuk menyebut spirit Pak Jokowi itu sebagai Jokowisme gitu ya teman-teman. Ya karena Pak Jokowi punya gaya kerja yang orientasinya produktivitas ya, kesejahteraan rakyat, konektivitas ya, transparansi, pelayanan publik yang baik. Ini semangat yang ditularkan Pak Jokowi dan diturunkan beliau pada seluruh lembaga yang ada di jajarannya, dan itu adalah seluruh lembaga negara ya di bawah presiden, itu ditularkan. Hal sederhana aja ya, pelayanan publik ya. Pak Jokowi itu ketika Covid bahkan marah sama menterinya karena kerja masih biasa ya, situasi kondisi yang tidak biasa. Marah Pak Jokowi, negur, kalau perlu saya keluarin Kepres, Perpres dan lain-lain. Ya ini kan otomatis membuat bawahannya itu kerjanya maksimal. Nah, kalau Pak Prabowo dipuji, dikasih penghargaan, padahal banyak siswa yang keracunan, kok bisa-bisanya ya dipuji, dikasih penghargaan. Demikian juga jajaran lain di bawahnya.
tidak ada ini ya, tidak ada memperhatikan keluhan-keluhan masyarakat. Ya teman-teman, ini kan yang menjadi kritik daripada rakyat ya teman-teman kepada Pak Prabowo ya teman-teman. Makanya ya teman-teman bisa cek sendiri, berbeda sekali dengan yang dilakukan Pak Jokowi. Pak Jokowi itu apapun yang jadi programnya. Kenapa infrastruktur tidak mangkrak? Ya karena dicek apa kendalanya. Kalau dia datang sekali, menteri harus 3 kali kata dia. Makanya tidak ada yang mangkrak di era Pak Jokowi. Semua dibenahi. Ya sehingga Pak Jokowi itu mewariskan yang namanya Jokowisme, yaitu gaya kerja baru, ya pola pikir baru. Contohnya izin 1 pintu ini kan warisan yang sangat baik. Ya kalau Pak Prabowo mau mewariskan apa ini kalau semua carut marut, mobil diimpor dari India, koperasinya belum jadi. Ya ini mobil untuk apa sih sebenarnya? Kenapa sih langsung buru-buru diimpor sebanyak itu? Emangnya job desk daripada Koperasi Merah Putih ini apa sih? Sudah berjalankah? Gitu ya. Ini pun masih perlu dipertanyakan. Kalau teman-teman baca artikel di Kompas, itu banyak para pengamat mempertanyakan koperasi ini sebenarnya apa? Karena koperasi itu ya dari zaman dulu itu dikelola oleh anggota, iurannya, dananya. Nah ini apa sebenarnya? Gitu teman-teman. Jadi sangat banyak problem-problem yang kita temukan dalam program pemerintah ini ya teman-teman. Dan ini harus benar-benar menurut saya didengarkan masukan-masukan dari rakyat. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.